guys, masih di tujuan Vena menyelesaikan Seven Summit Wonosobo. Kali ini sesuai janji Vena, kita akan mendaki ke Gunung Sumbing via Kaliangkrik. Ini merupakan pendakian kedua Vena ke Gunung Sumbing via Kaliangkrik. Yang pertama di tahun 2021. Seperti apa videonya? Apa treknya masih sama? Tonton terus sampai selesai ya guys. Perjalanan dimulai dari base camp Kaliangkrik, tepatnya di tempat wisata Nepal Van Java. Semua sampah harus sampah itu harusnya sebenarnya ini juga, tapi karena sampah tidak banyak yang mengikuti, jadi dendanya itu 10 kali lipat. Ya ini tertinggal di atas ya, artinya harga apa teknis yang penting. Untuk rokok demikian juga tertinggal satu di atas, katanya satu bus, tapi yang benar kretek. Emang beda kok? Beda, kalau kretek kan bisa terkulai, tapi kalau putar kayak ini Di sini barang bawaan semua dikeluarin untuk dicek sama petugas base camp. Biar sampahnya hitungannya tuh sesuai pas ketika dibawa turun. Mulai dari plastik bungkus makanan terkecil sampai puntung rokok semua didata. Biar nggak ada sampah yang ketinggalan di atas. Setelah semua barang dicek, kita terus melakukan registrasi, mengisi data dan membayar biaya pendakian. Untuk biaya pendakian di Gunung Sumbing via Kaliangkrik ini sebesar 30.000 per orang. Dan untuk naik ojeknya sekitar 20.000 untuk sekali perjalanan. Dan ternyata banyak yang naik ojek, jadi kita harus ngantri nih. Ini merupakan fasilitas gunung ya guys, jangan disia-siain. Hitung-hitung kita ngebantu perekonomian warga sekitar nih. Dan kita juga diuntungin kan, waktu pendakian jadi lebih singkat. Pokoknya ojek di Gunung Sumbing via Kaliangkrik ini menurut kita adalah salah satu ojek yang terekstrim. Walaupun mungkin ada ojek-ojek lain yang lebih ekstrim, dan menurut kita ini juga termasuk salah satu ojek terekstrim guys. Jadi kalian wajib cobain nih. Sesampainya di pos ojek, kita langsung mulai melakukan pendakian menuju ke pos 1 nih. Selamat pagi yang berkabut dari trek menuju pos 1 Gunung Sumbing via Putu Kaliangkrik. Jadi sekarang kita lagi mendaki di Gunung Sumbing di tanggal 14 Juli. Nah, seharusnya kan kalau Indonesia di bulan Juli itu memasuki musim kemarau ya guys. Tapi memang dari Jogja kemarin udah hujan terus sih. Jadi kita sekarang di sini juga berkabut terus. Mudah-mudahan besok kita dapat cerah ya pas summit. Terus saksiin ya. Dari pos ojek ke pos 1 hanya butuh waktu sekitar 15 menit versi Vena ya tentunya.
Sesampainya di pos 1, wow, ternyata ada perubahan di sana. Apa itu perubahannya? Warung yang semula di tahun 2001 bentukannya tidak seperti itu, jadi seperti itu. Gimana ya? Wow, lebih bagus nih. Lebih tertata dan kalau hujan juga bisa buat neduh tentunya. Nah, kita udah sampai nih di pos 1 Cirebon. Ini satu-satunya pos yang ada warungnya di Gunung Sumbing di 2021. Kita nggak tahu nih, mungkin di pos 2, pos 3 ada warung juga, kita nggak tahu. Karena kita masih sampai di pos 1 dengan cuaca yang masih berkabut. Semoga besok cerah ya, dan kita bisa summit. Kita tunjukin gunung-gunung yang bisa kita lihat dari gunung. Di pos 1 ini kita tentunya nggak lupa nih buat jajan. Maklum, Vena ini nggak pernah sarapan kalau mendaki. Jadi kita sarapannya kalau nemu warung aja sih. Sekarang kita udah di pos 1. Nah, ini kita di warungnya. Dulu tuh waktu tahun 2021 tuh bentuk warungnya tuh nggak kayak gini. Jadi tuh hadapnya hadap ke sana, ada 3 warung. Sekarang juga ada 3 warung, tapi yang belum buka. Yang buka tempatnya simbahnya dengan bangunan yang baru. Jadi kalau kalian kesini pasti pangling untuk bangunannya yang tahun 2021 sama yang tahun 2023. Bakwannya udah matang, panas banget. Spesial simbahnya sama bapaknya yang gorengin. Kalian kalau ke Sumbing jangan lupa mampir ke warungnya Simbah sama bapaknya. Nah, pokoknya kalian yang ke Sumbing via Kalianggrek jangan lupa nih beli jajanan atau apapun yang kalian butuhin di pos 1 ya. Semuanya pasti ada. Ini udah dibikinin tangga kayu. Pas belum ada nih pas ke sini. Karena lebih dipermudah dibikin tangga kayu. Soalnya ini salah satu trek terlegend sih menurut saya. Nah, setelah jajan di pos 1, kita melanjutkan pendakian ke pos 2 nih. Mulai dari sini, trek sudah mulai menanjak hingga ke pos selanjutnya ya tentunya. Jadi ini tuh salah satu spot favorit Vena Backpacker kalau ke Sumbing via Putu Kalianggrek. Apalagi kalau pas nggak kabut, pasti estetik banget. Tumbennya Sabtu yang muncak dikit, nggak kayak biasanya. Tapi nggak apa-apa, lebih sepi lebih bagus. Lanjut. Kamu nggak? Juga banyak perbaikan dibandingkan tahun 2001. Di sini sudah didominasi dengan tangga kayu hampir seluruh jalur dari pos 1 ke pos 2. Ini cukup aman ya guys, mengingat di tahun 2021 saya sering terpleset sebelum adanya tangga kayu ini.
beberapa saat kemudian kita sampailah di pos 2 nih. Untuk waktu dari pos 1 sampai ke pos 2 itu sekitar 2 jam. Tapi lagi-lagi itu versi Vena ya guys. Dari pos 2 kita lanjutin aja ke pos 3. Kita cuma istirahat sebentar, minum. Langsung gas lagi. Karena trek di pos 2 ke pos 3 itu lumayan nggak seperti pos 1 ke pos 2 ya, jadi kita tancap gas aja sih. Nah, informasi buat kalian yang pernah ke Sumbing pasti tahu nih, kita kalau mau ke pos 2, dari pos 2 ke pos 3 bakal ngelewatin 9 aliran sungai. Terus kalau pokoknya nanti totalnya nggak salah ada 13 nggak sih sampai di pos 4. Tapi kalau dari pos 2 ke pos 3 itu 9. Nggak tahu sih, nggak pernah ngitungin juga sih. Nah, nanti kalian coba hitung sendiri ya. Diusahain, kita mau bikin video. Udah. Setelah beristirahat sebentar, kita langsung melanjutkan ke pos 3. Trek menuju ke pos 3 ini terbilang landai, hanya saja kita akan melewati jalur bebatuan yang merupakan aliran sungai kalau di musim hujan. Dan di beberapa spot sudah dibikin jembatan kayu, beda sama tahun 2021, belum ada jembatan kayunya. Pertigaan jalur Basecamp Adipuro. Basecamp Adipuro sendiri masih masuk di daerah Kaliangkrik dan sangat dekat dengan jalur pendakian Butuh Kaliangkrik ini. Ketiga. Buat kalian yang mau ngambil air di sini melimpah, tapi harus disaring dulu. Kan keruh. Marah Mbak? Yo, Imen. Jalurnya karena kita udah pernah kesini, Udah banyak perbaikan. pertama udah banyak perbaikan, terbantu, terus di aliran sungai yang ketiga tadi udah dikasih jembatan. Jadi itu diharapkan kalau pas musim hujan kita nggak terjatuh licin kan, karena itu kan batu-batuan. Terus ada cerita menarik nih di pengalaman di tahun 2001. Jadi tuh kita tuh udah pede banget gitu loh, cuma bawa air beberapa liter, paling nggak nyampe, paling sekitar cuma 4,5 liter nggak sih. Terus summitnya udah kesiangan. Summitnya bawa Kita terus cuma bawa 1 botol kecil. bodohnya kita tuh kita udah tahu mau summit ke Sumbing.
Kalian tahu kan treknya kayak gimana Sumbing? Pas panas-panasnya. Nah kita tuh cuma bawa Tupperware setengah literan, 600 mili lah sekitar segitu, antara 500 sampai 600 mili. Ya udah alhasil belum sampai pusat habis. di pos 4 aja cuma nyisa sedikit banget. Dan kita maksudnya nggak ada cadangan air lagi. Ya udah dari kejadian itu membuat kita punya satu pengalaman nih. Pengalamannya adalah karena kebodohan kita dan kita mengalami dehidrasi berat. Dan setelah pendakian ke Gunung Sumbing ini kita sakit. Nah itu tuh kita tuh nggak pernah terjadi ya, maksudnya tuh mendaki ke gunung manapun selama apa semuanya proper ya kita baik-baik aja. Tapi pas kemarin itu ya karena kita bodoh banget jadi ya sakit. Tapi semoga ini lebih karena kita lebih proper nih. Lebih berat tasnya. Walaupun tasnya memang lebih berat sih, tapi semoga nggak apa-apa ya. Kita sampailah ke pos 3 nih. Tak disangka di camp area pos 3 ini sudah ramai pendaki. Dan setelah susah dapat tempat untuk mendirikan tenda, kita pun mendirikan tenda di dekat jalur menuju ke pos 4. Pos 3. Kita langsung diriin tenda, terus sekarang kita mau masak yang nggak jelas ini. Karena kita udah lapar banget, dari pagi belum makan. Biasa pendaki apel-apel tuh nggak pernah sarapan, jadi langsung cus aja. Sekarang kita waktunya makan di rapel. Saat mendirikan tenda, ternyata kabut mulai menghilang dan pemandangan Gunung Sumbing terlihat jelas. Langsung masak untuk mengisi perut yang dari pagi kita belum makan sama sekali. Setelah itu kita lanjut istirahat untuk summit esok hari. Pukul 4.30 pagi kita mulai melakukan summit ke Puncak Sejati. OTW summit. Nah, kali ini kita summitnya lewat jalur atas ya. Soalnya dulu kita pernah lewat jalur bawah itu tuh agak sulit sih. Soalnya tuh kayak ada batu-batu tapi dengan kemiringan yang lumayan sih. Kalau pas malam-malam gelap gini kan dengan penerangan yang terbatas kayaknya nggak dulu, jadi kita pilih lewat jalur atas dulu. Tadi kita mulainya 4:30.
Di perjalanan menuju pos 4, kita akan melewati camp area base camp Adipuro. Jadi jarak pos 3 Putuh Kali Angkrik dengan Adipuro hanya sekitar 10 menit lah. Oke, kita terus melanjutkan summitnya dengan suasana trek yang gelap bersamaan dengan mentari yang sedikit muncul mewarnai langit pagi ini. Tepat di pukul 5:04 Merbabu sama Merapinya kelihatan, tapi belum banget ya. Sebenarnya dari awal kita sudah pesimis ya guys, bisa dapet cerah apa enggak. Karena beberapa hari sebelumnya di Jogja sering mendung dan hujan beberapa kali. Dan saat kita menuju base camp Putuh Kali Angkrik kemarin juga sudah kehujanan di jalan. Tapi alhamdulillah sekarang kita dikasih pemandangan yang indah banget, dimana kita seperti di atas awan. Di perjalanan mentari sudah mulai menyinari kami dan sedikit menghangatkan kami. Merapi, Merbabu sangat indah dari kejauhan. Hanya terlihat bagian atasnya saja. Di sini kerasa banget ya panasnya kalau udah jam 6 ya. Merbabunya kelihatan huduknya. Terus itu Merapi juga kelihatan huduknya. Kayaknya lagi erupsi nggak sih? Tebak-tebak. Itu kalau menurut kalian ini lagi erupsi nggak? Setelah perjalanan yang sedikit lambat, karena asik berfoto ria, kita pun sampai ke pos 4 dengan terik matahari yang sudah mulai panas nih. Itu dari pos 3 menuju pos 4 itu sekitar 2,5 jam menurut Vena ya guys. Kita pun beristirahat sebentar di pos 4, setelah itu melanjutkan summit menuju puncak. Udah ada di atasnya pos 4 mau ke puncak, kira-kira masih segitulah. Di sini trek sebenarnya dari Gunung Sumbing via Kali Angkrik, treknya menanjak tegak sejauh 1,2 km. Hamparan pohon Edelweiss sangat memanjakan mata. Disarankan untuk pendakian di Gunung Sumbing ini kalau bisa bawa masker atau buff ya guys, karena sangat berdebu. Nanti kayak saya kemarin hampir sesak nafas. Alhasil perjalanan pun sedikit melambat karena sering mengatur nafas. Di kecepatan masih di bawah, tungguin di
bawah. Oke, masih sanggup Kak. Masih sanggup. Masih sanggup ngomong. Sempat berpikir putar balik untuk turun saja. Toh udah pernah sampai puncak, tapi partner yang selalu sabar menghadapi saya, menyemangati saya, dan tentunya penonton Vena Backpacker. Jadi kita teruskan perjalanan sampai ke puncak nih. Bentar lagi sampai puncak. Setelah sekian lama jam berganti, akhirnya Vena sampai di trek terakhir menuju puncak. Di sana kita terus berpapasan dengan pendaki yang turun dari puncak. Sempat kepikiran di puncak pasti nggak ada orang, dan kita pun terus melanjutkan pendakian menuju puncak. Di tanjakan terakhir, ada sedikit insiden ranting yang buat pegangan saya patah. Untungnya saya tidak jatuh. Tali loh, tali kok. Akhirnya kita sampailah ke puncak sejati, Gunung Sumbing 3371 meter di atas permukaan laut via Batu Kali Angkrik. Benar saja, di puncak sudah tidak ada pendaki lagi. Sedikit ada perubahan di puncak sejati, yaitu pelang puncak sekarang sudah beda dengan dulu pas kita kesini di tahun 2021. Setelah penuh perjuangan, semua tekad dan problematika yang ada, kita sampai puncak juga. Nah, sedikit pesan nih dari Vena Backpacker. Sebenarnya kita ini kalau mendaki tuh nggak pernah namanya sarapan. Dan ketika kita sampai base camp pun kadang kita nggak aklimatisasi dulu ya, atau penyesuaian. Jadi biasanya sampai ke base camp itu kita langsung registrasi, ya udah langsung gas naik mulai pendakian. Tapi sebenarnya tidak disarankan ya guys, apalagi mengingat ada yang punya riwayat asam lambung seperti saya. Jadi perjalanan ke Gunung Sumbing tahun 2023 ini agak berat dan mungkin salah satu summit terlama versi Vena ya. Jadi tetap utamakan kesehatan, nggak usah buru-buru, yang penting kalian tetap stay sehat, stay aman. Oke guys, kita tutup pendakian kali ini di Gunung Sumbing via Batu Kali Angkrik. Semoga kita ketemu lagi di pendakian selanjutnya dengan lebih baik lagi. Salam Vena Backpacker. Mungkin itu dulu video pendakian ke Gunung Sumbing kali ini. Ditunggu video pendakian lainnya. Jangan pernah menyerah di saat kita masih merasa mampu. Salam dari Puncak Sejati, Gunung Sumbing. Dadah!